Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan biokimia hari ini kita akan membahas mengenai biosintesis nukleotida. Nukleotida ini merupakan senyawa yang memerankan peran kunci dalam hampir semua peristiwa biokimia. Selanjutnya adalah molekul asam nukleat di bawah ini merupakan suatu polimer seperti protein, tetapi monomer pada asam nukleat itu adalah berupa nukleotida, ya, berbeda dengan protein yang mana monomernya adalah suatu asam amino. Pada asam nukleat dengan monomer nukleotida, nukleotida ini akan tersusun atas fosfat, kemudian gula yang disebut dengan ribosa, beserta adanya basa. Kemudian untuk jenis basa di sini dinamakan dengan ini ya, basa nitrogen, karena di sini terdapat atom N dari basa nitrogen tersebut itu berikatan dengan suatu gula ya. Gulanya di sini yang dinamakan ribosa ini termasuk dalam pentosa gitu ya. Kemudian gula juga akan berikatan dengan fosfat. Nah, ini merupakan struktur dari nukleotida sebagai penyusun asam nukleat. Selanjutnya, basa dalam asam nukleat ada dua macam. Yang pertama ada purin, dan yang kedua ada pirimidin. Untuk basa purin ada adenin dan juga guanin. Sedangkan pada pirimidin ada urasil, timin, dan sitosin. Pada penyusun DNA, di situ terdapat basa yang dinamakan adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA, basa-basa yang penyusunnya adalah adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Berikut ini merupakan nomenklatur nukleotida dan juga bahan-bahan pembangunnya. Perlu diingat bahwa di sini nukleosida itu terdiri dari basa purin atau pirimidin yang terikat pada suatu pentosa. Sedangkan untuk nukleotida merupakan ester fosfat dari nukleosida. Bisa diperhatikan di bawah ini merupakan nama-nama basa yang terpenting pada RNA dan juga DNA beserta nukleosida dan nukleotidanya. Fungsi nukleotida ada beberapa macam ya, terutama di sini pada peristiwa biokimiawi. Yang pertama berfungsi sebagai energi dalam metabolisme dengan contoh ATP, adenosin trifosfat, itu merupakan nukleotida adenin, yang mana ATP ini merupakan penukar energi yang universal pada sistem biologi, salah satunya sebagai kontraksi otot, transport aktif, maupun donor fosfat. Kemudian fungsi berikutnya, asam nukleat monometrik. Berikutnya fungsi sebagai mediator fisiologi, yaitu suatu adenosin itu sebagai mediator pada aliran darah koroner, ADP pada mediator agregasi platelet, kemudian CAMP, CGMP, dan juga sebagai fungsi transduksi SINA via GTP binding protein. Kemudian fungsi nukleotida sebagai prekursor itu sebagai zat aktif untuk pembentukan DNA maupun RNA. Lalu nukleotida adenin ini juga mempunyai komponen macam-macam koenzim yang penting ya, seperti NAD, FAD, FMN, dan juga koenzim A. Kemudian fungsi sebagai intermediate aktif di sini contohnya pada UDP glukosa itu merupakan prekursor glikogen dan juga fosfogliserida. Sedangkan untuk SAM itu adalah S-adenosin metionin yang akan membawa gugus metil aktif yang dinamakan dari proses metilasi. Level nukleotida purin dan pirimidin dalam sel dipertahankan sesuai kebutuhan dengan adanya jalur de novo
dan eksogenus dan endogenus salvage, nukleobase, dan nukleotida. Jadi di sini nukleotida dengan cara sintesis de novo itu maksudnya nukleotida yang disintesis dari unit-unit penyusun yang sederhana. Sedangkan nukleotida yang disintesis dengan jalur salvage itu maksudnya melalui pendaur ulangan basa-basa yang sudah terbentuk atau dinamakan di sini sintesis penyelamatan. Pada purin dan pirimidin yang dibentuk secara de novo itu dari asam-asam amino, kemudian dari derivat tetrahidrofolat, NH4+, dan juga CO2. Sedangkan fragmen gula fosfatnya pada ribonukleotida itu berasal dari 5-fosforibosil 1-pirofosfat yang akan kita kenal dengan PRPP, itu merupakan donor aktif. Kemudian konsentrasi intraseluler nukleotida dikontrol oleh sistem regulasi allosterik suatu enzim dengan produk akhir dari suatu reaksi yang akan berfungsi sebagai efektor. Seperti pemaparan sebelumnya, ada jalur biosintesis nukleotida, itu ada dua, yaitu secara de novo dan juga salvage ya. Sintesis secara de novo ini berawal dari prekursor metabolit, berasal dari asam-asam amino, kemudian ribosa 5-fosfat, ataupun dengan CO2, dan juga 1 unit karbon. Sedangkan jalur salvage atau jalur penyelamatan itu merupakan bentuk proses recycle basa atau nukleosida hasil degradasi asam nukleat. Dari mana gula pada asam nukleat itu diperoleh? Di sini gula akan diperoleh pada jalur pentosa fosfat dengan prekursor glukosa 6-fosfat. Perlu diingat pada jalur pentosa fosfat di sini itu diawali pada tahap oksidatif ya, yang mana di situ terjadi dehidrogenasi glukosa 6-fosfat. Kemudian nanti akan dihasilkan 2 NADPH dan juga ribosa 5-fosfat. Kemudian ribosa 5-fosfat ini akan mengalami isomerisasi menjadi ribosa 5-fosfat. Kemudian ribosa di sini yang dinamakan ribosa 5-fosfat itu merupakan bahan untuk membuat nukleotida, bukan untuk penghasil energi. Sintesis nukleotida yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ada dua jalur ya. Yang pertama jalur de novo dan yang kedua jalur salvage. Pada jalur salvage di sini merupakan pendaur ulangan basa-basa yang sudah pernah dibentuk ya, yang diperoleh dari cincin pirimidin maupun cincin purin yang telah lama. Jadi di sini pendaur ulangan dari basa-basa dan juga reaksi dengan fosforibosil pirofosfat untuk pembentukan nukleotida. Sedangkan jalur de novo di sini untuk membentuk suatu cincin yang baru, cincin purin dan pirimidin yang baru itu berasal dari PRPP, kemudian asam-asam amino dengan reaksi ATP, CO2, dan lain-lain ya, termasuk derivat tetrahidrofolat maupun NH4+. Kemudian ini untuk degradasi asam nukleat. Berikut merupakan degradasi dari suatu asam nukleat, yang mana di sini hasil hidrolisis dari nukleoprotein yang ada di perut ya, itu dihasilkan asam nukleat dan juga protein. Nah, di slide yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk penyusun dari asam nukleat itu adalah nukleotida ya, yang diperoleh dari pemecahan asam nukleat oleh enzim endonuklease di area usus halus ya, di sini dihasilkan nukleotida. Kemudian nukleotida ini akan dipecah oleh nukleotidase menjadi bentuk
fosfat, dan juga nukleosida. Nah, nukleosida itu tadi sudah disebutkan bahwa penyusun nukleosida adalah suatu basa dan juga gula. Gula di sini nama lainnya adalah ribosa ya, karena tadi diperoleh dari jalur pentosa fosfat. Dari diagram ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa suatu asam nukleat ini merupakan polimer-polimer dari nukleotida, yang mana polimer nukleotida tersebut tersusun dari suatu fosfat, kemudian tersusun dari basa dan juga gula pentosa yang disebut dengan ribosa. Pada sintesis nukleotida jalur salvage ini mempunyai signifikansi sebagai menghemat bahan bakar, dan juga pada beberapa jaringan seperti pada otak dan juga pada tulang belakang itu hanya mampu mensintesis nukleotida melalui jalur salvage. Berikut gambaran penggunaan dan juga katabolisme dari basa-basa purin pirimidin. Jadi di sini basa-basa purin dan pirimidin itu akan dapat diselamatkan ya pada jalur penyelamatan. Ini ditunjukkan pada garis yang merah ya. Ini kalau pada garis merah ini merupakan jalur penyelamatan dari basa-basa nukleotida. Sedangkan jalur yang berwarna biru itu merupakan katabolisme, jadi pemecahan dari suatu polimer menjadi monomer, atau di sini pemecahan dari asam nukleat menjadi bentuk nukleosida monofosfat atau mononukleotida. Mononukleotida dapat dikatabolisme menjadi suatu basa-basa nukleosida ya di sini. Basa-basa nukleosida tersebut khususnya pada purin itu akan dihasilkan asam urat. Ya, sedangkan katabolisme pada pirimidin itu akan dihasilkan beta ureudopropionat. Ya. Di sini pada proses katabolisme itu menggunakan enzim ya pada endonuklease yang ditemukan pada pankreas sehingga dinamakan pankreatik RNAase, pankreatik DNAase. Kemudian juga ditemukan enzim pada proses katabolisme basa-basa purin dan pirimidin ini, yaitu fosfodiesterase. Namun ini penggunaannya tidak spesifik.